Setelah ngomong mau menyerahkan jiwa raganya kepada Arel, Pena langsung kena mental. Pena memang menyukai Arel, tapi ia masih bocil, belum siap untuk adu tumbuk sama Arel. Waduh, dah gaswat. Dengan muka jeleknya, Arel langsung senyum bak kesambet demon. Waduh, muncul lagi muka jeleknya Arel. Arel mengatakan kalau dari kemarin Arel sudah menolong Pena. Mungkin sekarang waktu yang tepat untuk menerima bayarannya. Waduh, 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 gaswat. Mendengar itu, Pena langsung shock berat. Ampun dah, malahan diseriusin. Buset, gimana ini dah? Pena langsung nangis melihat muka Arel yang meniru Sugar Daddy. Waduh, waduh, malahan makan tetapi malahan dijitak. Kau ini benar-benar polos dan naif. Mana ada omongan kayak gitu dianggap serius. Gue ini Arel, bukan Sugar Daddy. Waduh dah, diperlakukan seperti itu, Pena jadi marah. Ia sangat-sangat marah. Ia bener-bener marah. Arel pun dilempari buku, botol, dan lain-lain. Pena kesal banget sama si Arel. Si Arel gak peka dan jadi pria. Udah, jangan gitu, jangan marah, jangan. Taruh itu, taruh. Itu teko bahaya, kena kepala benjol nanti. Buset dah, beneran sedang megang teko. Mau dilempar ke Arel itu dah. Bahaya itu mah. Arel pun mendekati Pena. Arel mengatakan kalau semuanya sudah dipersiapkan untuk melawan kerajaan Holy Selnian. Dan yang akan berperan penting adalah Pena Armidjanil. Makanya dari awal Arel sudah memberikan pelatihan kepada Pena tentang menguasai spirit summon, dan sekarang saatnya untuk membalas perbuatan dari kerajaan Holy Selnian. Aku dari kemarin sudah merasa gelap banget dengan keadaan kerajaan saat ini. Aku sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan mereka yang sok suci. Aku mau hidup tenangku kembali lagi. Bakalan gue selesaikan dalam satu langkah. Kau ikut saja rencanaku, Pena. Tapi ada satu syarat yang ingin aku minta kepadamu. Waduh, satu syarat. Pena bertanya, syarat apa itu? Ya sederhana saja sih. Aku cuma perlu izin dagang dari kerajaan Merman. Soalnya Merman memblokir semua jalur dagangku. Aku mau ke depan Merman menjadi mitra dagang Ernesia. Jadi jalur distribusi perdagangan Ernesia jadi lebih singkat dilakukan. Lah aku kira apa, ternyata cuma nyari duit lagi. Itu mah gampang, ucap Pena. Oh, apakah benar seperti itu? Ucap Arel mode ngondek. Dan mau kita tinggalin dulu mereka berdua. Scene pun berpindah di panti asuhan kerajaan Holy Selnian. Di situ banyak bocil yang bermain, dan mereka sedang bermain dengan saintis Nevelnian. Wah, sepertinya mereka bahagia sekali kedatangan saintis Nevelnian. Kebahagiaan terpancarkan dari wajah mereka itu ya. Kemudian ada seorang anak panti yang mendatangi saintis dengan malu-malu kucing. Saking malunya, ia sampai kesandung. Waduh dah, jatuh tuh bocil. Saintis pun menolongnya, dan ia melihat ada luka di kaki bocil itu. Neville-nya pun mengeluarkan sihir penyembuhan miliknya. Si bocil kaget karena lukanya langsung sembuh. Wah, mantap banget. Kau harus hati-hati ya. Lukamu sudah sembuh sekarang. Kedepannya kau harus hati-hati lagi ya. Terima kasih saintis, terima kasih. Kemudian ada seorang pelayan muncul. Pelayan itu mengatakan kalau dirinya minta maaf karena ia tidak mendidik anak panti dengan baik. Ia malah ceroboh. Wah, jangan begitu. Panti asuhan ini akan aku bangun dengan biaya kerajaan Holy Selnian. Semuanya ditanggung oleh kerajaan. Jadi sudah selayaknya mereka yang kurang beruntung ini akan mendapatkan kasih sayang yang tulus dari kita. Mendengar itu, si pelayan langsung berbinar-binar. Ia sangat menyukai saintis Nevelnian karena saintis selalu peduli dengan anak yatim piatu. Sungguh saintis yang memiliki hati yang mulia. Aku hanya melakukan yang seharusnya. Tolong jaga mereka untukku. Aku akan berjuang sekuat tenaga untuk membantu panti asuhan kerajaan ini. Siap, terima kasih saintis. Kemudian saintis kembali ke kerajaan. Ia menaiki kereta kuda. Di dalam kereta kuda itu ia tampak kecapean. Gak hanya capek sih, tapi pusing malahan. Gimana gak pusing? Pelayan Nevelia mengatakan kalau dana kerajaan hampir 80% digunakan untuk membiayai 100 panti asuhan di kerajaan Holy Selnian. Dana itu hampir tidak mencukupi untuk kebutuhan panti asuhan. Duh, puyeng banget dah. Mana jumlah anak yatimnya bertambah lagi gara-gara perang 3 negara kemarin. Jadinya pendanaan membengkak. Ia harus segera mengatasinya. Dan lagi, pertanian di kerajaan Holy Selnian selalu gagal tiap tahunnya.
Ini gara-gara wilayah Holisalian berdekatan dengan benua kegelapan. Jadinya ladang pertanian mereka sering diserang monster. Inilah kenapa kerajaan Holisalian butuh penyokong dana dari kerajaan lain supaya keberadaan mereka bisa bertahan, tidak runtuh. Jualan agama memang yang terbaik bagi Holisalian. Ratu Nevelian mengatakan kalau para investor sudah berdatangan dan siap menyokong dana dengan kerajaan Holisalian, dan yang penting, doa-doa mereka didengar oleh Dewa Zelnian. Padahal kan cuma kedok doang ya, siapa itu Zelnian? Dia cuma spirit yang dulu dihadirkan oleh para leluhur, dan sampai sekarang tidak ada yang tahu kalau penganut Dewa Zelnian sudah dibelomboni alias dibohongi gitu. Mereka iya-iya aja. Apalagi kalau yang ngomong itu saintis, mereka seperti hewan ternak yang menuruti peternaknya. Dan sekarang tinggal Arel sebagai penghalangnya, dan juga Kamil. Ia adalah hewan ternak yang siap untuk dipanen. Apakah Nevelia bisa panen dengan kerajaan Merman, atau si Arel bakal menggagalkan panennya? Kita lihat saja siapa yang menang itu ya. Tapi aku yang harus menang. Jika aku kalah, lenyap sudah kerajaan Holisalian. Merman harus memenuhi kontraknya. Para budak pertanian Merman harus menjadi milik Holisalian. Karena dengan itu, wilayah luas yang dimiliki Merman dapat aku kuasai sebagai lahan pertanian. Kerajaan Holisalian tidak akan kekurangan makanan lagi. Kita akan makmur. Walaupun pada akhirnya aku akan menjadi pemimpin yang buruk di mata dunia, tapi itu sepadan. Aku akan memenangkan pertarungan ini. Ya, bagaimanapun caranya, aku harus menang. Kemudian kita kembali ke Arel. Saat ini Arel mendapatkan laporan dari bawahannya. Laporan itu mengenai pergerakan Holisalian di kerajaan Merman. Banyak pendeta yang sudah sampai di kerajaan Merman. Sepertinya kesepakatan akan segera dimulai. Lah, bener-bener si Nevelian gak sabaran. Saat ini, ia seperti orang yang melihat anak-anak main-main. Ia menikmati itu. Aku tidak akan membiarkannya. Rencananya akan aku gagalkan. Siap-siap saja untuk runtuh Nevelian. Sin pun kembali berpindah ke posisi Pena. Pena saat ini sedang pergi diperintah oleh Arel. Ia menaiki kereta kuda, tapi kereta kudanya dihadang sama bandit. Ada 3 orang bandit itu yang mau mengambil barang-barang dari kereta kuda itu. Pak Kusir mohon ampun. Ia cuma kurir, bukan pemilik barang ini. Jadi, ia mohon diampuni saja, jangan disakiti. Akan tetapi, si bandit mengeluarkan senjatanya. Itu senjata yang dilapisi oleh aura. Wah, kayaknya hebat juga tuh bandit. Si bandit pun melemparkan senjata aura itu dan menancap di kereta kuda. Cukup sampai di situ, teriak Pena, dan tung. Semburan api dikeluarkan oleh Pena. Itu membuat ketiga bandit kaget. Yang terlihat Pena dan Cele datang. Mereka berdua akan melawan bandit itu. Lah, cuman cewek sama kadal. Siapa kau? Kenapa kau menyerang kami? Aku Pena. Ini guruku dia. Kami akan mengadilimu. Bandit malas yang sukanya merampas milik orang lain. Waduh, buset dah mengadili. Emang pengadilan. Waduh, aneh bener nih cewek. Bertobatlah bandit sebelum kami mengadilimu. Buset beneran, kami tidak peduli. Kami ini bandit. Kerjaan kami memang mengambil harta orang lain, terutama harta pejabat yang makan uang rakyat. Ura! Para bandit pun menyerang Pena. Mereka menggunakan senjata aura untuk melawan Pena. Tapi si bandit langsung kaget, soalnya Pena membawa banyak sekali kadal merah. Waduh, banyak banget itu, bakal jadi sate itu mah.